pilih kau jadi imamku, bukan yang lain. Cinta ini hanya untukmu, kau bukan main. Bersamamu aku hadir selamanya hingga akhir. Terima kasih untuk semua rasa yang kau berikan. Sempat putus, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akhirnya memutuskan menikah dan melangsungkan pernikahannya dengan sangat megah. Apakah kamu termasuk yang ngikutin berita mereka? Atau kamu termasuk yang nggak peduli? Ngikutin atau enggak, saya punya fakta menarik nih buat happy people. Setuju ya, kalau pernikahan dua insan ini adalah penyatuan paling dramatis se-Indonesia Raya. Seperti Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto yang jadi saksi dalam pernikahan menimbulkan kontroversi di seluruh Indonesia. Belum lagi awal Atta dan Aurel menjalin hubungan yang disebut sebagai settingan atau rekayasa belaka. Nggak sampai situ, berlanjut dengan kabar renggangnya hubungan dan akhirnya putus di akhir 2020 yang menimbulkan perang antara fans Atta dan fans Aurel yang sama-sama terkenal militan. Ya memang begitu ya happy people, makin tinggi pohon akan makin banyak angin yang berhembus. Toh walau melalui cobaan macam-macam, Atta dan Aurel akhirnya nikah juga. Terlepas dari banyaknya kontroversi yang tercipta, saya belajar 5 hal dari kisah cinta Atta dan Aurel yang termasuk pernikahan muda ini. Ini yang mau saya kasih tahu ke happy people. 1. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang dapat membantu satu sama lain mengeluarkan versi terbaik dari dirinya sendiri. Atta bikin Aurel menjadi versi terbaik dari dirinya sebelum bersama Atta. Aurel jadi berani bikin lagu, main film, bikin bisnis. Alison Renner, Vice President di Odyssey Investment Partners, menuliskan bahwa dalam suatu hubungan, kamu nggak hanya belajar mengenai pasangan, namun juga tentang diri sendiri. Kau mungkin belajar tentang beberapa hal baik yang tersembunyi dalam dirimu, dan hal itu membuatmu jadi orang yang lebih baik dan mengubah hidupmu. Dalam berhubungan, kita nggak hanya dekat dengan pasangan, namun juga seluruh keluarganya. Ini nih yang bikin Atta jadi tambah yakin sama Aurel. Aurel begitu deket sama 10 adik Atta yang terkenal susah banget orang-orang deket sama mereka. Saya aja nggak kebayang loh, kalau di usia 23 tahun udah punya 10 adik ipar. Kan perilakunya macam-macam ya, tapi Aurel terbukti bisa tuh meluluhkan hati adik-adiknya Atta. Yang nggak semua cewek bisa, apalagi Aurel juga bisa dibilang masih muda. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari kisah cinta Atta dan Aurel ada kaitannya dengan sempat putusnya hubungan mereka di akhir 2020. Kala itu mereka harus membuat keputusan besar, baik keputusan untuk tidak melanjutkan hubungan maupun ke jenjang yang lebih serius. Jadi kalau mau hubungan mencapai keinginan dan tujuan yang sama, pasangan harus saling ngobrol, istilahnya deep talk. Ketika kita mengobrol lebih dalam dengan pasangan kita, menceritakan isi hati masing-masing, tujuannya buat saling mengerti, agar tidak ada perasaan yang mengganjal dari masing-masing. Biar melangkahnya lebih ringan, kemanapun arahnya. Yang jadi sorotan buat Atta dan Aurel juga adalah pernikahan mereka dinilai masih sangat hijau, yang mana kalau seorang public figure biasanya malah menikah di usia yang cukup matang. Banyak banget nih yang takut nikah muda karena takut kebebasannya akan terenggut oleh pasangan. Padahal dengan kondisi dan situasi yang udah siap, pastinya nikah muda justru bisa bikin kamu maju. Marci Monin Dombrowski berbagi cerita mengenai nikah muda yang dijalaninya. Ia pun memberi beberapa alasan kenapa nikah muda itu sesuatu yang baik untuk dilakukan. Salah satunya ia menuliskan, nikah muda dapat ngerasain gimana rasanya tumbuh bersama, melalui perencanaan masa depan yang lebih matang dan panjang bersama. Karena kalian menikah dan menyatukan visi hidup kalian. Hal terakhir yang bisa kita pelajari dari pasangan fenomenal Atta dan Aurel, meski banyak banget kontroversinya dari mana-mana, pasangan ini gak goyah. Mereka membuktikan bahwa perasaan mereka tulus. Apapun kata orang lain mereka gak peduli. Diserang sana-sini, mereka tetap kuat. Karena percaya dengan hati dan perasaan masing-masing. Mereka tetap berfokus untuk maju dan fokus sama yang diinginkan. Jadi gimana? Sekarang kamu mungkin mulai tertarik dengan mereka ya? Ya gak apa-apa, ambil pelajarannya aja. Karena kita bisa belajar di mana aja kan? Makasih sudah menonton video Sekolah Bahagia. Subscribe biar kamu gak ketinggalan konten yang lainnya. Kami berbagi pengetahuan seputar relationship yang gak bisa kamu temukan dimanapun, agar hubunganmu makin intim, berkualitas, dan bahagia.
Sampai ketemu di video selanjutnya.